Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang anime Okami Kodomo no Ame to Yuki, atau dalam bahasa Inggris yaitu Wolf Children. Anime ini dirilis pada tahun 2012. Oke, tanpa lama-lama lagi mari kita ke pembahasannya. Cerita dimulai saat Hana sedang di ruang kelas di sebuah universitas di Tokyo. Saat pelajaran sedang dimulai, mata Hana mengarah kepada pria misterius. Setelah pelajaran selesai, Hana terus melihat laki-laki itu. Lalu Hana mengejarnya. Setelah itu Hana menanyakan tentang kartu kehadiran. Pria itu menjawab bahwa dia bukan mahasiswa di sini. Lalu laki-laki itu pun pergi. Hana mengejar pria itu. Hana tertarik dengan pria itu. Hana juga meminjamkan buku ke pria itu. Setelah pulang kuliah, Hana bekerja di tempat laundry. Hana hidup seorang diri. Hari demi hari dilalui Hana bersama dengan pria itu. Sampai pria itu bercerita berangan-angan bisa memiliki keluarga sendiri. Hana pun mau untuk menjadi istrinya. Tapi pria itu terdiam. Suatu malam saat Hana pulang dari pekerjaannya, dia menunggu pria itu di depan kafe. Sampai kafe itu tutup, Hana masih menunggunya. Pria itu datang dan membangunkan Hana yang sudah tertidur. Dalam anime nama dari pria itu tidak disebutkan, jadi saya menyebutnya pria saja. Pria itu mengajak Hana ke sebuah bukit. Di sana pria itu menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Dia sebenarnya adalah manusia serigala. Hana sangat kaget mengetahui hal itu. Meski kaget, Hana tetap menerima pria itu apa adanya. Hana menghabiskan malamnya dengan pria itu. Hana pun tinggal serumah dengan pria itu di apartemen yang kecil. Hana juga mengandung anak pertama mereka dari pria itu. Saat akan melahirkan, mereka berdua khawatir apakah akan lahir sebagai serigala atau manusia. Jadi Hana melahirkan di apartemen itu. Anak pertama yang lahir adalah perempuan dan diberi nama Yuki karena waktu itu sedang turun salju. Saat melahirkan anak keduanya, tiba-tiba suaminya menghilang. Hana pun mencarinya. Saat di jembatan, Hana melihat jasad dari serigala. Serigala itu adalah suaminya sendiri. Hana sangat sedih karena kehilangan suaminya. Hana akan merawat kedua anaknya sendiri di sebuah apartemen kecil. Hana menjalani hidupnya sebagai ibu rumah tangga. Pada malamnya Hana belajar. Suatu hari Yuki jatuh sakit dan Hana bingung akan dibawa ke dokter anak atau ke dokter hewan. Akhirnya Hana berkonsultasi dengan dokter itu lewat telepon. Karena tekanan yang dialami Hana dari orang-orang sekitar dan lingkungan, Hana memutuskan untuk pindah rumah ke sebuah pedesaan yang terpencil. Hana membersihkan dan memperbaiki rumah itu seorang diri. Hana pun memulai kehidupan barunya dengan kedua anaknya di desa. Hana mencoba untuk menjadi petani dan membaca buku-buku tentang pertanian sambil mengurus kedua anaknya. Hana mengajak anak-anaknya untuk menjelajah hutan. Hana mengajarkan bagaimana menjadi serigala dan manusia. Kebun Hana gagal panen karena tanamannya terkena penyakit. Seorang kakek yang bernama Nirasaki melihat itu. Dia berkata kepada Hana bahwa percuma menanam, pada akhirnya akan sama pula hasilnya. Lalu kakek Nirasaki pergi. Esok harinya ada tetangga yang datang ke rumah Hana memberikan benih kentang. Hana sangat berterima kasih. Esoknya Hana menanam benih itu. Kakek Nirasaki datang, dia mengajarkan Hana cara menanam yang benar. Mulai dari tanah yang harus diperbaiki dulu. Hana pun membajak tanah itu sendiri. Banyak tetangga yang datang untuk menolong Hana. Saat panen, Hana membagikan hasilnya kepada para tetangga. Hana menemui kakek Nirasaki untuk berterima kasih karena bantuannya itu dan banyak tetangga yang membantunya. Saat salju turun, Hana dan anak-anaknya bermain bersama, menghilangkan beban hidup yang ada. Saat sedang berburu, anak kedua Hana yang bernama Ame jatuh ke sungai dan hanyut. Untungnya masih semoat diselamatkan. Dari situ Ame berubah menjadi seseorang yang sangat berbeda.
Yuki sudah masuk ke sekolah. Yuki berjanji untuk tidak berubah menjadi serigala. Bersama Ame, Hana mencari pekerjaan. Dia berminat sebagai pengamat alam. Hana bertemu dengan serigala di kantor pengamat alam. Dia menanyakan kepada serigala itu bagaimana untuk merawat anaknya yang setengah serigala untuk menjadi dewasa. Saat di bus, Ame mengatakan bahwa serigala itu tampaknya sangat kesepian. Tahun depannya Ame masuk sekolah. Dia berangkat dengan Yuki. Berbeda dengan Yuki, Ame merupakan anak yang pendiam sedangkan Yuki adalah anak yang ceria. Saat di kelas 3 Ame memutuskan untuk tidak berangkat sekolah, dia sering pergi ke hutan. Ada anak baru di kelas Yuki yang bernama Souhei. Saat pertama kali bertemu dengan Yuki, Souhei mencium bau binatang berbulu, karena itu Yuki menjauhi Souhei. Saat di belakang sekolah karena dipojokkan oleh Souhei, Yuki berubah menjadi serigala dan mencakar telinga Souhei. Hana datang ke kantor sekolah dan meminta maaf kepada kedua orang tua Souhei. Di mobil Yuki merasa bersalah dan berjanji untuk tidak berubah lagi menjadi serigala. Karena Yuki tidak masuk sekolah, jadi Souhei mengunjungi rumah Yuki setiap hari. Hana melihat Souhei dan memanggilnya untuk bicara di rumah. Esok harinya Yuki berangkat sekolah bersama Souhei. Saat itu Ame juga keluar rumah. Saat Hana bertanya mau kemana, Ame menjawab akan bertemu dengan gurunya di hutan. Hana penasaran dengan guru dari Ame. Jadi Ame mempertemukan mereka. Guru dari Ame adalah serigala. Serigala itu yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah pegunungan itu. Ame diajari banyak hal oleh gurunya untuk menjadi serigala. Saat di rumah Ame dan Yuki berdebat, Yuki menyatakan bahwa dia manusia sedangkan Ame menyatakan bahwa dirinya adalah serigala. Terjadi perkelahian antara mereka. Hana pun mencoba untuk melerainya. Setelah beberapa lama pergi, Ame kembali ke rumah. Dia mengatakan bahwa gurunya sedang sakit dan sebentar lagi mungkin akan mati. Jadi Ame harus mengambil tempat gurunya dan melakukan tugas-tugasnya. Hana melarang Ame untuk pergi ke gunung lagi. Hana memohon sambil menangis. Saat sedang terjadi badai, Ame pergi dari rumah. Hana mengejar Ame di luar. Hana mencarinya di hutan pegunungan. Saat itu Hana seperti melihat bayangan seseorang, dia pun mengejarnya. Ternyata itu adalah seekor beruang. Hana terus mencari Ame di hutan sampai dia terperosot dan tidak sadarkan diri. Di sekolah Yuki bersama Souhei karena mereka tidak dijemput oleh orang tuanya. Saat di kelas Yuki menunjukkan wujud serigalanya kepada Souhei. Souhei pun tidak kaget karena dia sudah tahu wujud serigala Yuki. Dia juga tidak akan memberitahu soal rahasia Yuki. Saat sedang tidak sadarkan diri, Hana bermimpi bertemu dengan suaminya. Melap serindu yang sudah lama. Hana menceritakan Ame telah menghilang. Suaminya berkata Ame akan baik-baik saja, dia sudah dewasa dan telah menemukan dunianya sendiri. Saat mimpi berakhir, Hana sedang digendong oleh Ame. Saat Hana sadar, Ame pergi ke pegunungan menjadi serigala. Hana sangat sedih karena Ame pergi, tapi dia merelakan Ame untuk pergi dan berkata, jaga dirimu dan jalani hidupmu. Tahun berikutnya Yuki pindah ke asrama dan meninggalkan rumah. Hana masih tinggal di rumah gunung sendirian. Sesekali Hana mendengar lolongan dari Ame. Dan cerita berakhir. Itulah seluruh alur cerita anime Okami Kodomo no Ame to Yuki. Bagaimana menurut kalian tentang cerita anime ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like. Mari dukung channel ini untuk lebih berkembang lagi. Terima kasih telah menonton.